بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ayah adalah pemimpin keluarga. Ia adalah nahkoda dalam bahtera rumah tangga yang menjadi penentu utama apakah seluruh anggota keluarga akan kembali berjumpa di dalam jannahnya. Momen yang tak terlupakan. Yang paling saya ingat sebenarnya dan manfaat banget sampai sekarang, saya tuh masih kecil banget ya, sering diajak ke pasar. Dulu bapak saya bisnis konveksi, jahit baju ya, ngelemparnya ke Tanah Abang, sama saya ingat banget dulu sering banget dibawa ke Bogor, Pasar Ramayana di Bogor. Nah, saya sering banget diajak gitu ke Tanah Abang, ke Bogor, ke Ramayana. Saya lihat kerja keras bapak saya lihat perjuangan bapak saya, dan itu bikin saya punya tujuan hidup gitu, punya motivasi besar. Suatu saat ya saya akan seperti dia gitu, yang memperjuangkan keluarga ya, dan itu jadi semangat saya untuk jadi dekat dengan pasar ya. Jadi memang jiwa bisnis saya ngerasa banget itu dari momen-momen yang diciptakan oleh ayah ya, atas izin Allah. Mengenang sosok ayah, ada satu momen yang membuat saya terkesan sama beliau, yakni ketika di suatu sore ayah saya mengajak saya dengan Vespa bututnya dari suatu desa ke sebuah kota. Kita berdua berkeliling kota, dan saya baru menyadari bahwa itu adalah salah satu bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya yang sekarang dinamakan dengan one-on-one bonding. Mungkin itu adalah salah satu warisan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya yang ditinggalkan kepada saya, dan insya Allah itu akan saya wariskan. Satu pesan dari ayah saya yang tidak terlupakan adalah, "Nak, kamu harus lebih baik dari papa." Saya memanggil beliau papa. Kalimat itu tentunya ada alasan kuat yang mendasarinya, yaitu kakek saya walau tanpa pendidikan formal, namun beliau menjabat sebagai ketua adat di Minangkabau sana. Beliau juga menguasai bahasa Belanda sebagai bahasa formal saat itu, di atas rata-rata masyarakat saat itu. Kemudian kakek mendidik anak-anaknya termasuk ayah saya untuk mandiri dan mengutamakan pendidikannya. Makanya ayah saya saat itu bisa menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, itu pun di atas rata-rata masyarakat saat itu. Kemudian walau dengan ekonomi yang seadanya, ayah saya menekankan untuk mendidik saya harus bisa lebih baik daripada beliau. Untuk ilmu, untuk pendidikan, beliau bekerja lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, agar saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik hingga bisa lulus kuliah. Kini, saya pun menerapkan hal yang sama kepada anak saya, putri-putri saya. Mereka harus lebih baik dari saya, karena di zaman saya saat itu negara sedang membangun, sehingga yang dikejar masalah ekonomi dulu, maka pendalaman terhadap agama sedikit. Pendidikan agama saat itu kurang menjadi prioritas, sehingga pemahaman tentang fungsi pondok pesantren sangat kurang. Pesantren itu hanya untuk anak-anak bermasalah,
untuk anak-anak yang tidak mampu bersaing sekolah formal, untuk anak-anak yang memang bertujuan menjadi ustadz. Sehingga kekurangan anak-anak di angkatan saya saat itu adalah pemahaman tentang agama dan hafalan Qur'annya. Sekarang anak-anak saya memilih untuk menjadi penghafal Quran, sehingga mereka di awal kami tempatkan di pondok pesantren untuk merasakan aura pesantren dan mengambil metodenya. Kemudian sekarang mereka lebih enjoy, lebih senang dengan homeschooling karena dirasa lebih efektif. Dan itu didukung dengan potensi genetik mereka yang mempunyai kemampuan memori yang kuat. Alhamdulillah, di usia mudanya, sejak setingkat SMP, mereka sudah bisa menyelesaikan hafalan Quran. Sekali setoran, sekarang mereka bisa 2-3 juz. Alhamdulillah, setidaknya sekarang di usia muda mereka sudah bisa lebih baik dari orang tuanya. Ada momen yang selalu membekas dalam diri saya, dalam hati saya. Ketika saya masih kecil, saya pernah mengalami demam, sakit, dan saya melihat saat itu saya merasa nyaman sekali karena papa meluk saya dengan rasa khawatirnya, meluk saya dengan rasa sayangnya beliau. Bahkan saya sampai terdengar dalam mulutnya merintih, "Ya Allah, tolong pindahkan panasnya anak saya ini ke tubuh saya, ya Allah. Ya Allah, tolong pindahkan sakitnya anak saya ini ke tubuh saya, ya Allah." Momen itu yang benar-benar membekas sampai saat ini. Momen yang paling saya ingat dengan beliau, sosok ayah. Saya ditinggal seorang ayah sejak umur 6 tahun. Di umur saya 5 tahun, jadi saya kecelakaan, terbakar oleh kompor yang meledak oleh ulah saya. Badan saya terbakar, wajah saya terbakar, dan momen yang paling saya ingat adalah saat saya mau berobat ke rumah sakit. Saya masih ingat saja, di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ayah saya mengantar dengan beliau, menggendong saya dari rumah sampai ke rumah sakit. Dan itu momen terakhir yang saya rasakan dengan beliau. Dengan penuh rasa kasih sayang, dia gendong saya dari rumah ke rumah sakit pagi-pagi, dan dia sambil berkata, sambil banyak bicara di situ, yang intinya adalah bahwa ayah saya sayang sama saya. Dia memberikan ketenangan. Itu yang momen yang paling saya ingat bersama ayah. Sering waktu kecil dulu ketika perut sakit sekali, ayah selalu mengelus-ngelus perut ini gitu dengan minyak dan juga nyanyiin lagu. Tapi masya Allah, alhamdulillah perut jadi enakan. Dan di momen terakhir ketika ayah terbaring sakit, ayah pun mengeluhkan sakit yang hebat di perutnya, dan saya pun mencoba untuk mengelus-ngelus perut ayah dan menyanyikan lagu yang dulu sering ayah bawakan. Ayah pun tersenyum mengingat-ingat kenangan waktu dulu. Setelah itu sakitnya semakin menjadi, ayah terus berjuang dengan penyakitnya, dan di momen itulah ayah pergi menghadap Ilahi. Itulah momen-momen yang paling sedih yang saya rasakan, di mana tidak ada lagi
badan yang bisa saya peluk, tangan yang bisa saya cium. Buat saya pribadi adalah pelajaran dakwah lebih dominan dengan sikap, dengan perbuatan ketimbang kata-kata. Ketika diuji dengan deraan masalah, bukan keluh kesah yang keluar dari lisannya, tetapi ubudiyah yang begitu meningkat, akhlak yang begitu baik, ibadah yang begitu kentara, menghidupkan malam, banyak bercengkrama dengan Al-Quran, lisan tidak lepas dengan zikrullah. Itulah dakwah yang selalu beliau tunjukkan, dakwah dengan perbuatan, bukan dengan sekedar dengan lisan. Nasihat ayah yang paling membekas dalam diri saya, terutama tentang sholat. Nak, jagalah sholat 5 waktunya. Itu pesan singkat beliau yang sampai sekarang mendarah daging. Dan alhamdulillah ini yang selalu menjadi bekal dalam perjalanan hidup saya. Sahabat, ayah adalah di antara sosok yang paling berpengaruh di dalam kehidupan seorang anak, termasuk juga bagi diri al-fakir. Karena ayah ketika dia hadir bukan hanya saja dengan segala kehangatannya, bukan juga hanya dengan segala materi keberlimpahannya, akan tetapi juga ayah kadang hadir di dalam bentuk ketegasannya. Pernah teringat di dalam sebuah kesempatan 30 tahun yang lalu, di saat itu usia sekitaran 10-11 tahun. Namun di sisi yang lain, ketika di sore hari pada hari tersebut masih asik sedang main bola, maka ditegurlah oleh ayah, "Zul, segera berangkat ke masjid untuk bersiap melaksanakan sholat maghrib berjamaah." Namun sekali, 2 kali, hingga 3 kali, karena aktivitas main bola itu terasa lebih menyenangkan, maka seakan-akan tidak digubris. Hingga kemudian ayah keluar dari rumah, dan kemudian dia mengambil satu bagian daripada pohon jambu yang ada di depan rumah. Diambil kemudian bagian daripada dahan atau cabang yang tidak terlalu besar, dan kemudian didaratkanlah di sebagian anggota tubuh, bagian bawah atau di bagian kaki daripada diri kami ini. Di sisi itu kemudian saat itu terasa sakit. Kenapa harus untuk mengingatkan sholat berjamaah, ternyata harus sampai dipukul. Namun ternyata linangan air mata yang hari itu terjadi, hari ini masih teringat. Namun berganti bukan rasa sakit, tapi sungguh menjadi rasa bahagia. Kenapa? Karena ternyata disitulah kemudian merasakan nikmatnya ketika seorang ayah menjaga dan mengawal dari aktivitas ibadah dari setiap anak-anaknya. Maka hari ini ketika seorang anak terkadang memiliki prasangka yang tidak baik kepada ayah atas tindakan-tindakan di masa lalunya, maka sadarilah bisa jadi karena pada saat itu kita belum paham, karena saat itu kita belum mengerti sesungguhnya kasih sayang seorang ayah terkadang dibahasakan dengan ketegasan. Terkadang kasih sayang seorang ayah terlihat seakan-akan tidak memiliki kasih sayang, padahal itulah kasih sayang sesungguhnya. Suatu hari saya pernah duduk berdua dengan ayah saya. Beliau meminta untuk dieluskan punggungnya saat itu, dan saya melakukannya. Tapi di tengah saya mengelus punggungnya, beliau bertanya kepada saya, bertanya tentang satu hal yang saya anggap ini menjadi sangat penting buat kehidupan saya dan seterusnya. Beliau tidak bertanya tentang prestasi saya, tentang beberapa hebatnya saya, tidak bertanya tentang
apapun yang sifatnya dunia saya. Ternyata beliau bertanya tentang satu hal yang sangat penting saat itu saya anggap. Dia bertanya, apakah kamu sudah bisa menjadi imam sholat jenazah? Sekilas saya terdiam, termenung, tapi di balik termenungnya saya itu, saya juga mampu menjawab kepada beliau, insya Allah saya bisa, Abah. Saya sudah bisa menjadi imam sholat jenazah. Lalu beliau mengatakan, alhamdulillah, kalau kamu bisa menjadi imam sholat jenazah, Abah udah ridho kalau satu saat nanti Allah cabut nyawa saya dan tidak ada yang lain kecuali kamu yang menjadi imamnya, itu anak Abah sendiri. Seketika itu ternyata benar saja. Ternyata itu adalah pembicaraan. Beberapa jam kemudian Allah mencabut nyawa ayah saya dan saya menunaikan amanah seperti apa yang dia minta di depan jasadnya nanti. Ini menjadi pembelajaran penting buat kita kawan-kawan. Kita sibuk prestasi anak kita sibuk ngurusin dunia anak kita. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa yang bekal nanti untuk mengurus jenazah kita? Pengorbanan dan cinta dalam keteladanan. Teringat satu ketika ayah saya, atau saya sering memanggilnya dengan sebutan bapak. Beliau pernah berkata bahwa bapak rela nak pergi jauh, bekerja, berjuang, bahkan kadang makan kurang, dengan harapan masa depanmu lebih baik. Kelas 5 SD, ya kelas 5 SD kalau nggak salah. Saat itu sedang tren-trennya sepeda federal, sepeda dengan gear double dan bisa di setel speednya. Aku pengen banget sepeda itu, sepeda merek federal itu, karena anak-anak seusiaku di kampung saya itu banyak yang punya itu. Setiap hari aku merengek terus pada ayahku minta sepeda itu. Namun harapanku pupus karena ekonomi ayahku gak sebagus ayahnya teman-temanku. Setiap hari aku hanya melihat teman-temanku naik sepeda itu. Kadang aku ngedeket, megang, kadang ngusap. Sedih banget tuh gak? Minjem gak boleh, jadi bolehnya ngusap, megang gitu. Udah seneng banget. Tapi setiap hari aku terus termenung memikirkan sepeda itu, yang aku yakin gak bakal terwujud. Terus setiap hari aku memikirkan sepeda itu, hingga satu ketika, saking pengennya kali ya, aku tuh sampai sakit demam pada saat itu. Dan yang bikin aku ingat, saat aku sakit tuh biasa kan setiap hari ayah ke sawah gitu, dan sore hari pas aku sakit itu bapak pulang dalam kondisi hujan. Bapakku pulang kehujanan, dan entah kenapa, mungkin karena kecapean, malamnya bapak tuh sakit juga, demam juga. Akhirnya saya sama bapak tuh sakit semua dua-duanya. Tapi begitu pagi hari, aku lihat bapak tuh belum sehat benar. Tapi bapak gak seperti biasanya, kok pakaiannya rapi gitu. Tapi aku gak berani nanya, aku biarin aja karena aku juga masih sakit pada saat itu. Dan ternyata bapak pergi, tapi gak ke sawah. Bapak pergi ternyata ke toko sepeda yang jaraknya sekitar 25 km. Ya, 25 km lebih kalau nggak salah. Bapak tuh ternyata ke sana beli sepeda federal bekas buatku. Karena bapak tahu aku sakitnya itu karena mikirin sepeda itu. Dan yang bikin terharu, bapak tuh ternyata pulangnya dalam kondisi yang aku yakin bapak masih sakit. Sepeda itu dikayuh dari toko sepeda sampai ke rumah. Karena
uangnya katanya udah nggak cukup buat naikin sepeda itu ke angkutan umum. Akhirnya bapak mengayuh sepeda itu terus sampai ke rumah. Itulah pelajaran yang sangat berharga. Cintanya seorang bapak, cintanya seorang ayah, itu menguatkan. Bantu doakan, mudah-mudahan aku bisa mengajak bapak dan ibuku pergi ke tanah suci. Kalau saya menikah di usia yang sangat muda, 16 tahun dia udah menikah, 17 tahun saya udah lahir. Kemudian beliau hanya lulusan SMP. Tapi yang sejak dari kecil kami lihat kegigihan dan keuletan beliau untuk menghidupi keluarga, untuk menjamin pendidikan kami, sehingga kami berempat, saya dan adik saya bisa lulus S1 dan sekarang berkecimpung di bidang masing-masing. Bapak kami super sekali kerja kerasnya. Beliau terbiasa bangun jam 2, jam 3, kemudian bekerja di satu tempat, dan setelah pulang melanjutkan lagi di tempat yang lain sampai isak, kadang sampai jam 8, jam 10 baru nyampe rumah lagi. Sampai akhirnya kerja keras beliau membawakan hasil, beliau bisa membangun perusahaan sendiri, dan alhamdulillah itu saya lihat sudah pencapaian terbesar dari beliau. Qadarullah, setelah pencapaian terbesar beliau dari itu beberapa tahun, beliau dipanggil oleh Allah kira-kira 9 tahun yang lalu. Yang saya sangat berkesan pada beliau, kerja keras beliau kami lihat dengan mata kepala sendiri, dan hasilnya juga kami rasakan, yang sangat kami teladani dari beliau, dan yang kami ajarkan kepada anak-anak kami juga. Ada satu nasihat ayah yang sampai hari ini masih teringat di dalam benak saya. Kejadian ini sekitar 26 tahun yang lalu, tepatnya ketika saya masih duduk di bangku SD kelas 2. Waktu itu saya mendapatkan nilai 0 dari pelajaran matematika. Begitu ayah lihat, beliau cuma memberikan nasihat. Belajar lagi anak. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kelak tanggung jawab ini bukan hanya terkait pelajaran saja, tapi untuk kehidupanmu. Iya, tanggung jawab. Nasihat itulah yang menancap di dalam hati saya. Ayah adalah pahlawan pertama bagi seorang anak laki-lakinya. Begitulah saya memandang ayah saya. Bahkan dia bukan pahlawan pertama bagi saya, tapi dia pahlawan dalam kehidupan saya. Ada kisah yang menarik yang saya tangkap dari beliau ini, ada 2 kisah, yaitu bagaimana beliau ini mengajari saya tentang tanggung jawab. Yang pertama, ketika saya memilih kuliah dulu, ya saya tahun pertama itu masuk, kemudian tahun kedua saya ikut tes lagi dan masuk lagi, dan saya anggap itu lebih prestis. Tapi ternyata bapak saya justru menanyakan, kalau jatah kamu di tahun pertama itu 5 tahun, maka kalau kamu pindah jurusan, maka jatah kamu 4 tahun. Bagi bapak saya tidak ada istilah kebanggaan itu sebuah prestis, tapi kebanggaan adalah sebuah tanggung jawab. Pun begitu ketika saya bekerja pertama kali, kemudian saya pulang mudik, karena saya di rantau, saya bawa mobil. Maka ayah saya menanyakan kepada saya gitu loh, apakah kamu sudah waktunya bawa mobil? Jadi bagi bapak saya bukan kemewahan, bukan istilahnya kekayaan yang bisa dibanggakan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab. Nah, dari situ saya belajar bagaimana arti sebuah tanggung jawab ya, yang diajarkan oleh ayah saya. Itulah yang membanggakan saya sampai detik ini, bagaimana saya harus belajar arti sebuah tanggung jawab. Nak,
perjalanan hidupmu masih panjang. Milikilah pribadi yang baik. Jangan pernah remehkan orang lain. Hidup kita bukan untuk kita, Nak. Hidup kita untuk Yang Maha Hidup. Apa yang orang bayangkan ketika disebut nama kita? Apa yang orang pikirkan tentang kita? Ini wasiat dari ayah. Dan Masya Allah saat itu ayah saya, Masya Allah, seorang yang benar-benar penyayang, seorang yang benar-benar cinta kepada siapa? Kepada sesama. Dan saya sampai sekarang berusaha untuk melanjutkan kebiasaan beliau. Beliau orangnya full senyum, selalu menyapa, selalu memberikan kabar baik, kabar gembira. Bahkan humoris, membuat orang nyaman ketika ngobrol dengan beliau. Beliau juga punya teman banyak. Apa sih kebiasaan beliau? Beliau senantiasa di sakunya selalu membawa permen. Ketika ada anak, beliau selalu kasih. Ketika ada siapapun, beliau selalu menyapa. Inilah sifat rendah hati, sifat humble yang senantiasa diberikan contoh kepada kami anak-anak. Ayah itu adalah sosok yang sedikit bicara, tapi sangat didengarkan setiap kata nasihat oleh anak-anaknya. Sosok yang dikagumi, kerja keras, tidak pernah mengeluh dan merasa lelah dalam memperjuangkan keluarganya. Semoga Allah pantaskan kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nasihat ayah yang masih berbekas sampai sekarang yaitu ketika saya dinyatakan lulus sebagai seorang PNS, beliau berpesan, "Nak, jadilah pelayan masyarakat yang jujur, ikhlas, dan memudahkan urusan orang lain dalam pekerjaanmu nanti. Insya Allah, Allah akan mudahkan urusanmu di dunia maupun di akhirat kelak." Abah, beliau tempat aku menjemput ridho Allah. Dari beliau, aku dapat pelajaran saat akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Dan keluargaku juga belum saling kenal dengan keluarganya yang tinggal di kota Sidoarjo. Secara perhitungan manusiawinya, aku akan kerepotan dalam pelaksanaan resepsi ini. Qadarullah, ternyata saat itu ada saudara angkat Abah yang tinggal dekat dengan rumah keluarga calon istriku saat itu. Dan begitu mereka mendengar aku akan ke Sidoarjo untuk lamaran dan pernikahan, ternyata mereka telah melakukan banyak persiapan tanpa kami minta. Kami sungguh haru, dan aku sempat bertanya, kenapa ya saudara angkat Abah ini sangat baik terhadapku, rela berkorban untuk keluargaku dalam acara ini. Dan aku membaca pesan cintanya. Inilah balasan kebaikan Abah dahulu yang dirasakan sekarang oleh kami anak-anaknya. Walau ayah tiada, aku masih bisa menatap dalam karyamu yang terus bekerja. Senyummu terpancar dari kesolehan anak cucumu. Ayah, engkau sosok yang luar biasa dalam hidupku. Engkau yang menghantarkan aku berada di sini saat ini. Aku tahu tidak mudah engkau berjuang membesarkan aku. Namun, kau tak pernah mengeluh. Ayah, tugasmu mendidik aku, membimbing aku, kini telah usai.
engkau sudah kembali ke haribaan ilahi. Aku akan selalu ingat cerita tentang ayah. Aku akan selalu ingat nasihat-nasihat dari ayah. Aku berdoa dalam tangis mengingat ayah. Dalam doaku titip pesan untuk ayah. Ayah, selamat jalan. Rinduku, cintaku, dan kasihku untuk ayah. Kusebut dalam doa agar malaikat menyampaikannya. Cerita perjalanan hidupku dan kisah hari-hariku berikutnya hanya bisa kuceritakan lewat doaku untuk ayah. Ayah, aku merindukanmu saat ini. Masih terbayang jelas di benakku saat engkau akhiri segala tanggung jawabmu terhadap kami. Dengan wajah pulas, engkau akhiri semuanya. Engkau pergi tinggalkan ragamu. Ayah, terima kasih untuk semua yang telah engkau lakukan. Dengan penuh kasih sayang dan ketulusan untukku. Maafkan aku yang belum sempat membalas jasa-jasamu. Semoga setiap untayan doa yang aku lantunkan di setiap waktu sampai kepadamu. Terbayang lagi kini saat ayah tercinta melepas kepergianku. Walau ada gundah terhias di wajahmu, namun senyum